Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kembali kita akan mengkaji kitab adab-adab harian Muslim, adab-adab jamuan yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yang mana di dalam kitab yang akan kita kaji pada pagi hari ini, wahai jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ditulis oleh para ulama di antara adab-adab yang untuk mengundang orang menghadiri suatu jamuan yang kita lakukan di rumah kita. Yang pertama, wahai jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya harus juga kita perhatikan siapa yang kita undang, siapa yang kita ajak untuk menyantap jamuan kita tadi. Hendaknya wahai jamaah mengundang orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab ini adalah hendaknya kita mengundang orang-orang yang bertakwa. Bukan mengundang orang-orang yang fasik atau fajir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusahib illa mu'minan, wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyun." Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, menjelaskan kepada kita kenapa kita dianjurkan mengundang orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang fasik. Karena Nabi SAW mengatakan, janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang yang mukmin, dan jangan sampai makanan kalian itu dimakan kecuali orang yang bertakwa. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bahwasanya adab untuk jamuan ini yang kita hidangkan dalam rumah kita ini, yaitu kita usahakan untuk mengundang orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Agar makanan kita tadi itu dimakan, disantap oleh orang-orang yang bertakwa. Berbeda mama, papa, undangan kok sebarkan kepada orang yang bertakwa dengan orang-orang yang fasik. Berbeda juga dengan derajat dari yang dimakan yang kita kasih tadi. Orang yang bertakwa makan makanan kita itu menjadi lebih afdal, lebih baik daripada orang-orang yang fasik. Ini yang pertama, wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wahai jamaah, dijelaskan oleh para ulama kita di dalam kitab ini, adab-adab jamuan yang kedua adalah hendaknya kita tidak mengkhususkan undangan bagi orang-orang yang kaya saja, tanpa mengundang orang-orang yang miskin. Tapi kalau mama papa biasanya kalau awak undang ke sesodo tetangga awak, ndak awak tengok doh, ndak awak pandang bulu doh kok kaya atau miskin. Kalau awak tengok di kehidupan awak, siapapun kita lihat di kampung awak kok yang melakukan satu jamuan, maka dia akan mengundang orang-orang yang terdekat. Baik itu tetangga kita, baik itu orang miskin, baik itu orang yang kaya. Semuanya sama. Di sini wahai jamaah, adab-adab jamuan di antaranya adalah kita memang harus mengundang orang-orang tidak memandang orang kaya atau miskin. Semuanya kita ratakan, semuanya sama. Tidak ada perbedaan antara orang kaya yang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sarut ta'ami ta'amul walima yad'u ilaiha aghniya'u dunal fuqara." Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek makanan adalah makanan walima. Kenapa? Karena di mana yang diundang hanya orang kaya saja, tidak mengundang orang miskin. Sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan adalah makanan atau jamuan yang jelek itu adalah jamuan resepsi atau jamuan awak membuat acara di rumah, baik itu pernikahan maupun yang acara yang lain. Jangan sampai awak mama papa memilih undangan, memilih orang-orang yang kita undang untuk datang ke rumah kita, untuk merasakan jamuan yang kita sediakan untuk mereka.
hanya menyediakan untuk orang-orang yang kaya dan bukan untuk orang miskin. Apalagi wahai jamaah, kita beranggapan bahwasanya kalau kita memanggil orang kaya, mengundang orang kaya, nanti kita bisa dapat amplop yang besar isinya. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Maka yang ketiga wahai jamaah, hendaknya acara jamuan tersebut tidak ditunjukkan untuk berbangga-bangga, apalagi kita menyombongkan diri kita. Bukan wahai jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, namun jamuan tersebut diadakan dengan tujuan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Ini tujuan kita untuk melakukan jamuan tersebut. Oh, kita mampu, lebih mampu pada yang lain, maka kita akan melakukan jamuan dengan alasan kita berbangga-bangga, melihatkan bahwa kita itu mampu, menyombongkan diri kita di hadapan manusia. Kita undang mereka untuk menyantap jamuan kita, tapi salah niat kita wahai jamaah, agar kita dipandang, agar kita diceritakan dia orang kaya, dia orang mampu, berarti terserah dia lah membuat ini buat itu. Tidak wahai jamaah. Ingat, perlu kita ingat, apapun acara jamuan yang kita lakukan di rumah kita, baik itu jamuan walimah, akikah, apapun yang lain, maka niatkan itu adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan membangga-banggakan diri apalagi menyombongkan diri. Tujuan kita wahai jamaah adalah untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lainnya. Sebagaimana wahai jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau ditunjuk atau dijuluki Abu Ad-Difan. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Semakin Nabi Ibrahim ini menjamu tamunya wahai jamaah, dia tidak memandang bulu. Siapapun yang datang ataupun siapapun yang ia ingin jamu, maka dia akan menjamunya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam disebut atau dijuluki dengan Abu Ad-Difan, yaitu orang yang suka menjamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, memuliakan tamu atau menyediakan hidangan untuk tamu maka semampunya saja wahai jamaah. Tidak perlu awak memasuk dia awak. Awak ingin menjamu uang, awak jamul semampu awak. Jangan sampai bekok menyusahkan dia awak pula pak ya. Jangan sampai. Jamulah semampu awak sebaik mungkin. Jangan memaksa diri kita wahai jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi wahai jamaah, tetap kita berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan makanan yang terbaik. Allah tabaraka wa taala telah berfirman mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama tamunya dalam surah Az-Zariyat, faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Di sini Allah tabaraka wa taala menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam wahai jamaah surah Az-Zariyat, faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam datang pada keluarganya. Nabi Ibrahim langsung datang ke keluarganya. Dengan apa wahai jamaah? Dengan membawa daging sapi yang gemuk. Kemudian ia mendekatkan makanan tersebut kepada tamunya sambil berkata, ala ta'kulun, tidaklah kalian makan? Di sini Allah tabaraka wa taala langsung menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana ia memuliakan tamunya, bagaimana ia menghidangkan jamuannya untuk tamunya. Langsung Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendatangi. Bayangkan wahai jamaah, kalau awak jangan kamu mendatangi tamu, jangan mendatangi keluarga awak, yang datang pun kadang-kadang nak tabi ayu dah awak dah ya. Bekok nak pulang lah, lupa ambil ayu katanya. Ya pak ya, lupa ambil ayu katanya. Padahal wahai jamaah, adab yang harus kita perhatikan wahai jamaah adalah untuk jamuan ini adalah kita sediakan yang terbaik untuk tamu kita. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam yang diceritakan oleh Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat, Nabi Ibrahim langsung yang datang kepada keluarganya untuk membawa daging sapi yang gemuk. Bawa daging sapi, boni lo daging pak ya. Boni lo daging bo. Bayangkan itu wahai jamaah. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam
dijuluki menjadi Abu Adipan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, seperti yang kita sampaikan tadi wahai jamaah, acara jamuan yang kita lakukan ini bukan untuk menyombongkan diri kita, apalagi untuk berbangga-bangga. Maka wahai jamaah, niatkan untuk menghadirkan kegembiraan. Kita lakukan jamuan, maka niatkan untuk menghadirkan kegembiraan di antara sesama kita. Membagi kebahagiaan sesama kita, sesama muslim. Berbagi sesama muslim wahai jamaah yang Allah tabaraka wa taala, berbagi sukacita, kesenangan di dalam hati saudara-saudara kita. Ini tujuannya wahai jamaah. Bayangkan wahai jamaah, awak dapat rezeki bisa membuat satu jamuan. Sonang nak tewak, sonang, bahagia. Maka niatkan kebahagiaan yang kita rasakan itu berbagi dengan saudara-saudara kita. Berbagi sukacita. Kemudian wahai jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di antara adab yang harus kita perhatikan, adab-adab jamuan yang keempat adalah hendaknya tidak mengundang orang-orang yang mempunyai kendala untuk menghadiri jamuan. Lah tentu dawa mama papa iko keluarga ko ada kendala nak bisa hadir, wa undang juga. Berarti memberatkan saudara kita. Tidak boleh. Atau saudara kita jauh sekali. Ada komai banyak biaya, pakai pesawat atau pakai kapal, membawakan saudara awak. Jangan sampai awak mengundang saudara awak cako membawakan ini. Dah tentu dah awak jauh nak bisa awak undang awak pasal oleh. Tak boleh mama papa ya, tak boleh. Dan tidak pula mengundang orang-orang yang merasa terganggu dengan tamu yang hadir. Lah tentu dah awak kalau awak undang iko si A, si Pulan iko, si Pulana iko akan mengganggu saudara kita yang lain ketika memakan jamuan kita. Jangan sampai awak mengundang atau bisa mengganggu tamu awak di tompek acara awak cako yang menyantap hidangan awak cako. Jangan sampai awak ganggu. Contoh mama papa. Lah tentu dah awak iko si Pulana iko pareman godang di kampung misalnya. Setiap ada acara pasti nyampe rusuh, mengganggu. Jadi undang jangan cina iko lah. Tak boleh dong. Kenapa? Kalau kita undang orang seperti ini wahai jamaah, mengganggu ketenangan tamu-tamu yang lain ketika menyantap jamuan kita, maka kita menzolimi saudara kita tadi, menzolimi mereka. Karena kita tahu ini bisa mengganggu. Harus kita hindari seperti itu wahai jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Hal ini sebagaimana usaha untuk menjauhkan gangguan dari seorang muslim, sedangkan mengganggu sesama muslim ada perbuatan yang haram. Walaupun tak awak yang mengganggu mama papa ya, tapi perantara awak cako yang mengganggu. Sedangkan mengganggu sesama saudara itu tidak baik. Tidak elok wahai jamaah. Perbuatan haram. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Kita ni bersaudara wahai jamaah. Kita muslim, dia muslim, mereka muslim, semuanya kita bersaudara. Diikat oleh kalimat la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka akan menjadi seorang muslim. Maka mereka waktu itu akan menjadi saudara kita. Oh, jauh aja di kampung awak. Tono, tepan umanu aja. Kau nya muslim, mama papa tetap saudara awak. Sesuai yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Kemudian Nabi SAW menyambung hadisnya tadi. Apa kata Nabi SAW? La yazlimuhu wa la yuzlimuhu. Ternyata mama papa, kata Nabi SAW, tidak boleh menzaliminya. Tak boleh awak zalimi saudara awak cakap dong. Kau nak saudara kamu kandung aja loh mama.
Kaso saudara-saudara awak yang muslim, tak boleh awak ganggu. Tak boleh awak ganggu. Jangan mengganggu oleh mama papa. Uang yang mengganggu saudara awak pun tak boleh. Tetap awak jago. Awak bela. Dia apa awak bela? Ini saudara awak. Sedangkan awak aja mama, jangan awak leh. Uang lain diganggu saudara awak, nampak dia awak. Harus awak jago. Harus awak jago. Inilah sesuai hadis Nabi SAW. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak boleh menzoliminya dan tidak pula membiarkan dizolimi. Tak bisa awak biarkan dengan apa-apa. Makanya wahai jamaah, ketika kita mengundang untuk menghadiri satu jamuan, maka undanglah orang-orang yang tidak bermasalah. Undanglah orang-orang yang bisa menghadiri. Yang kita undang mesti insyaAllah bisa. Maka kita undang. Tapi ingat mama papa, undangan yang awak sebar cako, jangan pula awak berharap imbalan. Tak ada dalam syariat seperti itu. Ya? Tak ada. Apalagi awak niatkan, awak undang yang kayo-kayo, dapat modal balik. Tak. Itu tak boleh. Masyarakat muslimin jamaah yang dimulai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah adab-adab jamuan pada pagi hari ini yang kita bahas. Yang pertama tadi, hendaknya kita mengundang orang-orang yang bertakwa. Bukan orang yang fasik. Sesuai sabda Nabi SAW, jangan sampai makanan kita ini, jangan sampai kita berteman kecuali dengan orang yang beriman. Orang yang mukmin. Dan jangan sampai ada orang yang memakan makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Jadi mama papa, kalau ada acara awak tabligh akbar, otomatis tamu itu kan orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang berilmu. Tak ada masalah do kalau awak sediakan makanan dari rumah awak. Senang hati awak makan awak cakodi disantap dimakan oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua wahai jamaah, hendaknya tidak mengkhususkan undangan bagi orang-orang yang kaya saja tanpa mengundang orang-orang yang miskin. Ini harus kita samakan. Ya, harus kita samakan. Kemudian yang ketiga, hendaknya acara jamuan tersebut tidak ditujukan untuk berbangga-bangga dan menyombongkan diri. Namun jamuan tersebut diadakan dengan tujuan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan Nabi-Nabi lainnya. Seperti Nabi Ibrahim AS. Kemudian keempat, wahai jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, hendaknya tidak mengundang orang-orang yang mempunyai kendala untuk menghadiri jamuan kita. Atau tidak pula mengundang orang-orang yang merasa terganggu dengan tamu yang hadir. Karena kalau wak undang akan mengganggu saudara wak yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup wahai jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Kalau awak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, beriman pada hari akhir, maka muliakanlah tamu, kata Nabi SAW. Bagaimana cara kita memuliakan tamu ini wahai jamaah? Sehingga kita bisa seperti Nabi Ibrahim AS, menjamu keluarganya ataupun orang yang datang kepadanya. Ingat mama, papa, jangan ditengok kayo atau miskinnya. Kalau wak tengok tamu kok kayo, wak jamu lelok. Wak tengok tamu kok biasa-biasa, wak jamu biasa saja. Tak seperti itu wahai jamaah. Tapi lihatlah siapa yang memerintahkan untuk memuliakan tamu dengan jamuan tersebut. Kalau awak perhatikan siapa yang memerintahkan kita untuk memuliakan tamu, ya, maka semua tamu yang datang kepada kita di rumah kita itu akan sama. Tidak ada beda doh. Tapi kalau tengok dengan kendaraannya, kau motor, kau tamu kau nya, payah doh payah. Kau bonda becak lo lihat ni kan, Aisyah kau ni. Kau itu awak tengok perspektif dan diri awak kau berbeda untuk menjamu tamu cakap mama papa. Tapi kalau kita lihat siapa yang memerintahkan, insya Allah semuanya sama, rata, tidak ada perbedaan. Kau tamu kayu kan kesini tidak ada perbedaan. Itulah intinya wahai jamaah yang dimulai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kajian pagi kita ini yaitu adab-adab jamuan. Semoga mama papa yang wak kaji pada pagi ko ketika ada acara di rumah awak, baik itu mungkin acara sunatan anak cucu awak atau pernikahan anak cucu awak ataupun yang lain-lainnya, maka perhatikanlah adab-adab
yang disampaikan oleh para ulama kita yang telah kita sampaikan tadi. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.